Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Miss minta bantuannya kepada ketua kelas pada hari ini untuk menyiapkan doa. Silakan. Ready please, to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Seconding to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali ya dalam sesi pertemuan klasikal bimbingan konseling pada hari ini. Baik, sebelum Miss mulai, Miss akan absen terlebih dahulu. You can raise your hand ya. Rasyaka. Oke, Afifah. Oke, Eva. Sehat Eva? Zaki Akram. Baik, Hasan Muhti, Sofi Anggraini, Debi Huriyah, oke, Deva Ahmad, Fahdia, Farel, Ananda Tri, baik, Debi Hairunisa, oke, Hania Sophia, oke, Salma, iya, Sigit, oke, Arya Satya, Axel, oke, Dava, Robani. Ada yang masih belum dipanggil? Sudah semua ya? Baiklah. Siapa yang belum dipanggil? Mr. Irfan belum dipanggil. Baik, oke. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Apa kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah luar biasa. Baik. Hari ini kita akan membahas terkait materi membangun rasa percaya diri ya. Jadi be confidence ya, membangun rasa percaya diri. Coba apa yang ada di benak kalian terkait dengan materi pada pagi hari ini? Raise your hand. Rasakan. Tentang keyakinan terhadap diri sendiri, cerdas, good job. Yang lain? Raise your hand. Membangun rasa percaya diri yang ada di benak kalian nih, nggak usah muluk-muluk. Pokoknya tidak tentang teori, tapi yang ada di benak kalian. Tentang, oke, Fahdia. Yakin akan kemampuan diri sendiri. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai langsung ke materi pada hari ini, Miss ingin peregangan terlebih dahulu nih. Silakan kalian berdiri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Yang di belakang Eva masih bisa lihat Miss ya? Oke. Kita ada ice breaking ya. Ice breaking singkat. Pasti udah pada tahu. Ya, ini udah familiar banget ya di SMA Global Madani. Tahu yang namanya good job? Tahu? Iya,
Axel. Ya, kita sedikit peregangan saja. Jadi, as breaking good job begini. Aduh, G double O, G double O, G double O, D J O B, good job, asik gitu ya. Pakai kreasi masing-masing ya. Jadi iyalah. Coba, ibu malah pengen ngeliat banget di Robani. Ya, paham? Paham tidak? Oke ya. G double O, G double O, G double O, D J O B, good job, asik, good job, asik. Ya, kita mulai. Baiklah. Oke, one. Udah? 1, 2, 3. G double O, G double O, G double O, D J O B, good job, asik, good job, asik. Satu kali lagi ya, yang paling semangat. Ya, yang lebih semangat lagi. Oke. Fadia, ada masalah Fadia? Apakah Fadia merasa malu? Baiklah. Oke, kita mulai ya. Robani, semangat Robani. Mana goyangannya? Yuk. 1, 2, 3. G double O, G double O, G double O, D J O B, good job, asik, good job, asik. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, bisa kita lanjutkan anak-anak materi pada hari ini? Oke, bisa banget. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini Miss ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi tujuan layanan bimbingan konseling pada pagi hari ini yaitu tentang peserta didik atau konseli, yaitu kalian ya dapat memahami ciri-ciri pribadi yang memiliki rasa percaya diri serta dapat meningkatkan percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidup kalian. Baik, itu adalah tujuan layanan kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada video. Nah, sebenarnya video ini adalah video yang real. Jadi Miss sampaikan ini adalah kisah nyata bagi siswa-siswa SMA atau siswa-siswa remaja seperti kalian saat ini. Nanti kalian bisa ditonton ya nak ya, bisa ditonton, kemudian kalian bisa simak dengan baik. Nanti kita akan ulas apa sih sebenarnya yang ada dalam video ini. Oke, siap? Siap ya? Oke. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau
gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu, apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan dia bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ih, keren banget tuh. Oke. Ada kalimat penutup tentang best version of yourself. Nih, kalimat penutupnya. Oke, dari video, cuplikan video tadi, apa respon dan tanggapan kalian? Coba, silakan. Oke, Rasaka lagi. Gimana Rasaka? Videonya bagus, luar biasa. Oke. Jadi percaya diri tambah. Oke, thank you Rasaka. Yang lain? Apa konten dan isi yang bisa kita ambil dari video tadi? Jangan minder. Oke. 1. Jangan minder. Yang lain? Jangan membandingkan diri dengan orang lain. That's right. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang lain? Kenapa kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena beda-beda. Apa? Coba sampaikan. Karena kenapa? Kenapa kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena nggak sebanding. Iyalah, ada kasta gitu ya. Oke. Selain itu, oke, dari cuplikan tadi, jangan minder. Oke, Fadia menyampaikan. Kemudian jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena hakikatnya pribadi kita itu unik. Dan satu pribadi dengan pribadi yang lain itu jelas dikatakan berbeda. Kita semua punya potensi yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Rasaka akan berbeda sekali dengan Dava. Tapi bukan berarti perbedaan itu membuat adanya ketimpangan antara Rasaka lebih oke, Dava lebih down gitu. Itu enggak ya. Tapi karena kita memiliki pribadi yang unik. Oke, next. Kita lanjut ya. Nah, membangun rasa percaya diri. Kita akan membahas materi pada hari ini yaitu tentang pengertian kepercayaan diri. Ini Miss akan ulas satu persatu sampai nanti ada di ujung. Mudah-mudahan informasi ini bisa lebih bermanfaat untuk kalian. Kemudian proses terbentuknya rasa percaya diri. Dari mana sebenarnya percaya diri itu terbentuk? Apakah dari faktor hereditas atau faktor bawaan? Ya, atau dari apa? Ciri-ciri percaya diri, jenis-jenis, ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Nah, jadi masuk kategori yang mana nanti kita? Sumber rasa tidak percaya diri. Dan yang terakhir, cara menumbuhkan kepercayaan diri. Baik, oke. Yang pertama, rasa percaya diri. Dari sini dulu deh. Kalau bicara masalah
pede atau percaya diri, apa yang ada di benak kalian? Percaya diri. Apa itu percaya diri? Raise your hand. Yang ada di benak kalian, rasa percaya diri, menumbuhkan percaya diri. Itu yang ada di benak kalian apa? Salma. Apa Salma percaya diri itu? Oke, tidak peduli dengan omongan orang lain. Oke. Baik. Baik ya, perkataan orang lain. Yang kedua, percaya diri. Berani. Oke, cerdas. Hasan. Hasan, silakan. Apa menurut Hasan percaya diri itu? Tidak mementingkan omongan orang lain. Oke, tidak peduli, tidak mementingkan perkataan orang lain. Selain itu, raise your hand. Siapa itu? Oke, Fadia. Apa? Oke, percaya pada potensi diri. Ya, ini cuplikan percaya diri itu sebenarnya kalian sudah mampu mendeskripsikan apa itu percaya diri. Tidak peduli perkataan orang lain, tidak mementingkan perkataan orang lain, begitu kalau kata Hasan dan kata Salma. Kemudian orangnya berani kalau kata Axel. Nah, kemudian yang ketiga apa ya tadi? Siapa tadi yang menyampaikan? Oh, Sigit, luar biasa. Dan kemudian memahami ya potensi diri. Baik, secara garis besar, jadi rasa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang. Kita itu yakin loh, yakin pada diri sendiri. Keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan, tuh, potensi diri. Segala aspek kelebihan yang dimiliki dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Oke, next ya. Nah, kalau proses terbentuknya rasa percaya diri itu yang pertama, kepercayaan diri itu melekat pada diri individu. Ingat, catatannya bukan bawaan sejak lahir. Jadi ketika nih saat ini Miss sedang mengandung, kemudian nanti Miss melahirkan anak, itu tidak dibawa sejak lahir. Jadi itu adalah faktor lingkungan yang mengadaptasi bahwasanya kita bisa memiliki rasa itu. Faham? Oke. Bisa dicek, itu bukan bawaan sejak lahir atau turunan anak, melainkan hasil proses belajar. Ingat, percaya diri itu adalah proses belajar, bukan turunan. Bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, kita sering merespon berbagai rangsangan atau fenomena dari luar, kemudian kita mempersepsikannya. Bila kita mempersepsikan secara negatif dalam melakukan sesuatu, maka yang timbul adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian timbul perasaan untuk menghindarinya. Itu proses terbentuknya. Oke. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ciri-ciri orang yang percaya diri. Satu, ini kita akan combine ya, nanti kita akan membandingkan antara ciri-ciri orang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri. Oke, yang percaya diri terlebih dahulu, selalu bersikap tenang. Ya, selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Kemudian, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Nah, ini kemudian mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Kemudian memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. Kemudian memiliki formal yang cukup. Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing, begitu. Memiliki kemampuan bersosialisasi, latar belakang pendidikan yang baik, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.
Nah, yang terakhir, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Mungkin cerita ulasan sedikit ya, Nak ya. Jadi, percaya diri itu tidak sekonyong-konyong ada loh di dalam diri kita. Itu memang sesuatu proses yang memang kita perlu tumbuhkan. Jadi dulu Miss inget banget, Miss ini ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Dan kemudian pernah ada salah satu presentasi dari seorang dosen yang mengharuskan seluruh mahasiswa itu memang maju ke depan. Dan kemudian itu bukan perkara yang mudah loh. Public speaking ketika itu tidak dilatih itu bukan sesuatu yang mudah dijalani. Iya atau tidak? Cowok-cowok nih, misalkan khutbah Jumat atau melaksanakan kultum, ya, itu memang tidak bisa sekonyong-konyong langsung bisa begitu ya. Ada loh rasa deg-degan, kayak gemeteran begitu. Tapi satu hal pada waktu itu saat Miss kuliah yang Miss selalu ingat bahwasanya saat maju ke depan, itu deg-degannya minta ampun. Betul-betul, deg-degan banget. Nah, sampai pada akhirnya Miss yakin pada diri Miss sendiri bahwa satu poin, kalian harus kuasai apa yang akan kalian sampaikan pada waktu itu. Ciri percaya diri yang pertama, orangnya itu selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Kemudian apa? Mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Yang tadi Miss sempat jelaskan bahwasanya salah satu cara untuk kita lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak. Yang pertama adalah kuasai dulu apa yang akan kalian sampaikan ke halayak ramai. Jadi kalau kalian sudah mampu menguasai dengan baik apa-apa yang akan kalian sampaikan, insya Allah itu akan mengurangi ketegangan kalian. Jadi segemeter apapun, sendredeg apapun, sedeg-degan apapun kalian, kalau kalian tahu konsep apa yang akan kalian sampaikan, itu pasti kalian akan sangat mudah untuk bisa menyampaikan ke halayak umum. Oke, ya, sampai sini jelas? Anak-anak, ada yang mau ditanya lebih dahulu? Oke, siapa Sigit? Ada yang ingin ditanyakan tentang ciri-ciri orang yang percaya diri? Oke, banyak. Apa? Silakan. Satu. Nah, ya. Oke, Sigit. Katanya mau nembak. Apa yang membuat Sigit tidak berani dalam proses penembakan itu? Kurang modal. Oh, berat urusan. Berbicara masalah kasta kita kalau kayak gini. Oke, kalau Sigit ada yang ditanyakan tentang orang yang memiliki ciri percaya diri. Tadi yang nyebut banyak bukan Sigit ya? Gimana? Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan selain ini? Oke, cukup ya. Kita next ke materi selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah bicara nih masalah ciri-ciri percaya diri, sekarang kita akan bicara tentang jenis-jenis kepercayaan diri. Loh, emang percaya diri itu ada jenis-jenisnya. Nah, jadi kalian perlu pahami bahwa kurangnya rasa percaya diri itu betul-betul dapat menghambat kesuksesan kalian. Iyalah, kalian itu akan satu langkah lebih terlambat daripada orang yang memiliki confidence lebih tinggi. Ya. Nih, ada salah satu ilmuwan yang mengemukakan bahwasanya kepercayaan diri itu terdiri dari dua jenis. Ingat, jadi percaya diri yang namanya mana tadi? PD itu ada dua jenis, ya. Yang pertama itu ada kepercayaan diri batin dan yang kedua ada kepercayaan diri lahir. Percaya diri itu ada batin dan ada lahir. Harapannya kalau kalian memiliki keduanya itu insya Allah tidak ada sesuatu hal yang bisa menghambat kalian untuk meraih kesuksesan. Jadi orang yang tidak mampu secara akademik mungkin, tapi kalau dia punya satu poin rasa percaya diri yang lebih,
atau rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, itu dia bisa satu step lebih sukses atau satu step lebih lebih terdepan daripada orang-orang yang memiliki kemampuan akademik tetapi rasa percaya dirinya kurang. Jadi itu sebenarnya bisa kita pupuk ya. Itu bisa kita tumbuhkan dan itu bisa kita pupuk. Loh, kalau gitu apa Miss yang dimaksud dengan kepercayaan diri batin atau kepercayaan diri lahir? Miss ingin tanya dulu kepada kalian. Apa yang membedakan batin dan lahir? Oke. Afifah. Mana Afifah? Oke. Afifah, apa sih Nak yang membedakan jenis dari kepercayaan diri? Ada batin, ada lahir. Apa itu batin, apa itu lahir? Kalau batin, contohnya ya biar gampang. Kalau batin contohnya gimana? Apa? Oke. Kalau lahir? Kepercayaan diri yang kepercayaan diri dari lingkungan. Baik sekali. Oke, yang lain Debbie Hairunisa. Contoh, kalau kepercayaan diri lahir itu gimana kalau menurut Debbie? Kenapa? Dari diri sendiri. Oke, kalau yang batin, Fahdia, contoh. Oh ya dari segi psikis ya gitu. Oke, baik. Oke. Nah, ini kepercayaan diri batin. Nah, tadinya saya nggak bisa, tapi bilang dalam diri bahwa saya bisa. Bukan saya tidak bisa, saya bisa. Bukan saya tidak mampu, tapi saya mampu. Ya, jadi gunakan kalimat-kalimat positif untuk memang menanamkan dalam diri kalian bahwa kalian itu memang pribadi yang mampu dan bisa. Gitu ya. Oke. Nih, kepercayaan diri batin. Yang namanya batin itu segala sesuatu yang tidak tampak ya. Psikis. Nah, hal-hal yang memang tidak tampak begitu. Contoh, cinta diri. Jadi cinta diri itu salah satunya kepercayaan diri batin. Kalian bisa menumbuhkan dengan cara kalian mencintai diri kalian. Dava mencintai dirinya Dava, bahwasanya aku adalah anak yang berpotensi, aku adalah anak kebanggaan mama, aku adalah anak ini, anak itu. Jadi cintai diri kita. Ya, ketika kita mampu mencintai diri kita, maka kita mampu memberikan cinta itu kepada orang lain. Iyalah. Coba bayangkan, satu poin penting dari kehidupan bahwasanya ketika kalian ingin membahagiakan orang lain, jangan orang lain dulu, tapi bahagiakan diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah mampu membahagiakan diri kalian sendiri, kalian akan mampu menciptakan kebahagiaan itu untuk orang lain. Sama dengan cinta. Jadi kalau kalian susah banget nih, misalkan remaja masa kini, misalkan susah banget dapet cewek. Atau susah banget mau nembak gitu. Kalian butuh mencintai diri kalian terlebih dahulu. Kalau kalian memang sudah tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana cara menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri, kalian akan bisa memberikan itu kepada orang lain. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan itu untuk diri kalian sendiri, kalian akan sangat sulit untuk bisa menerapkan itu kepada orang lain. Ya, camkan kata-kata Miss. Oke. Kemudian tentang pemahaman diri. Jadi kalau udah kepercayaan diri, udah ada cinta diri tuh, mampu memahami diri sendiri. Kalian itu orangnya gimana sih? Potensi kalian itu apa sih? Kelebihan kalian apa? Kekurangan kalian apa? Kalian harus mampu mengetahui itu terlebih dahulu. Ya, menyadari potensi diri yang dimilikinya. Tahu diri dalam arti serta terbuka untuk menerima kritik dan bantuan. Jadi kalau seandainya ada yang mengkritik, ih jangan kayak gini, kayaknya lebih bagus kayak gitu. Kita dengarkan apa masukan orang lain. Tetapi kita yang punya otoritas tinggi untuk menerima bagian mana
poin yang bisa kita ubah dalam part hidup kita dan bagian mana yang memang tidak perlu kita ubah dalam part kehidupan kita. Ya, jadi ya kita bisa kelola itu, mana yang memang bisa diberikan masukan dan mana yang tidak perlu kita ubah dalam diri kita. Gitu, itu kalian yang memang tahu sendiri. Baik, kepercayaan diri batin itu ada juga yang namanya tujuan yang jelas. Jadi mampu menentukan tujuan sendiri, mempunyai motivasi yang tinggi, mampu membuat keputusan. Nah, itu ada di poin ini. Kemudian kalau kepercayaan diri batin itu juga mampu berpikir positif. Jadi ada 4 poin, yaitu ada cinta diri, bisa memahami diri kita sendiri, kemudian kita punya tujuan yang jelas dalam kehidupan, serta mampu berpikir positif. Itu adalah bukan salah ya. Itu adalah beberapa bagian dalam kepercayaan diri secara batin. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke kepercayaan diri lahir. Cukup ya? Lanjut ya. Oke, kepercayaan diri lahir. Yang pertama, nah, segala sesuatu, kalau tadi Miss sampaikan bahwa segala sesuatu yang tidak tampak itu memang batin, itu asal muasalnya itu dari psikis ya. Nah, kalau ini kepercayaan diri lahir. Kepercayaan diri lahir dari apa? Dari komunikasi ya. Komunikasi itu memiliki dasar yang baik dalam keterampilan berkomunikasi. Itu adalah satu poin penting yang kita miliki untuk bisa percaya diri. Ya, komunikasi, ketegasan. Sempat pernah dengar sekarang beberapa ini ada kata yang disebut dengan asertif. Asertif, kalian pernah dengar? Tidak. Ya, asertif itu adalah sikap jujur dan sikap tegas sebenarnya. Jadi sikap jujur dan sikap tegas. Ada beberapa orang yang menyampaikan bahwasanya saya sulit banget menolak ajakan. Robani nih, ngajakin hangout terus kan. Ngajakin hangout Axel sampai setiap kali daring ternyata nggak masuk gitu kan ya. Misalkan. Nah, misalkan demikian. Axel itu tuh kurang memiliki sifat yang asertif atau tidak bisa menolak ajakan teman. Nah, itu adalah salah satu bentuk kendala ya. Jadi kalau ingin percaya diri kita memang harus memiliki sikap tegas. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Jadi harus memang memiliki ketegasan dalam berkomunikasi. Oke. Kemudian penampilan diri. Nah, ditunjukkan dari memilih gaya pakaian dan warna yang paling cocok dengan kepribadiannya dan kondisi fisiknya. Penampilan yang pertama yang bagus karena pendapat orang lain mengenai diri mereka tanpa terbatas pada keinginan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain. Ini yang disampaikan. Bahwasanya rasa percaya diri itu bukan tentang orang lain. Camkan itu, percaya diri itu bukan tentang orang lain, bukan tentang kamu, kalian, atau mereka, tapi tentang diri kita sendiri. Kalau kita merasa nyaman terhadap diri kita sendiri, kita akan mengaplikasikan rasa percaya diri itu kepada orang lain dan mampu menunjukkan itu kepada orang lain. Nah, dari beberapa part yang ada di sini, ada komunikasi, ada ketegasan, ada penampilan, itu semua sesuaikan dengan diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah nyaman dengan cara komunikasi kita, dengan cara ketegasan kita, dari penampilan kita, maka kita akan mewujudkan rasa percaya diri itu lebih, begitu. Tetapi jangan menjadi desain dari orang lain. Ingat kisah Yuni tadi ya, tentang fisik, tentang prestasi, tentang sifat khusus. Jangan mengajar ini untuk orang lain, tapi untuk kita. Ya, percaya diri itu tentang aku, bukan tentang kamu, mereka, atau kalian. Paham? Ya, buat diri kita senyaman mungkin. Kalau kita sudah merasa nyaman, kita mampu memberikan feedback itu
ke orang lain. Oke. Nah, pengendalian perasaan. Perasaan dalam diri kita perlu dikelola secara baik karena bisa membentuk kekuatan besar yang tidak terduga yang bisa membuat seseorang lepas kendali. Baik. Nah, kalau tadi sudah tentang jenis kepercayaan diri, sekarang ciri orang yang tidak percaya diri. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, orangnya mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu. Mungkin gak sulit-sulit banget sih, tapi dia kayaknya udah cemas. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, nanti, aduh gitu. Ya, itu adalah salah satu tingkat kecemasan. Kemudian gugup dan terkadang bicara gugup. Tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Kemudian sering menyendiri dari kelompok yang dianggap lebih darinya. Oke, mudah putus asa, cenderung bergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah, begitu. Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah, misal dengan menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri yang menyebabkan rasa tidak percaya diri semakin buruk. Nih, ada beberapa anak SMA, bukan beberapa ya, pernah ada anak SMA yang setiap kali, kalian pasti tahu bahwa konsep global madani itu ada ya kultum-kultum untuk laki-laki, untuk perempuan, begitu. Ada khutbah Jumat, public speaking di depan, itu kan memang kita sering melakukan itu. Setiap kali ada jadwal yang memang mengharuskan dia untuk maju ke depan, dia pasti selalu tidak masuk sekolah. Iya, dia selalu tidak masuk sekolah. Bukan berarti dia itu nggak bisa loh. Tetapi karena dia ada beberapa poin di bagian ini yang memang tidak terselesaikan begitu. Ada beberapa poin yang memang lah udahlah nggak usah masuk setiap kali. Jadi kalau dititeni bahasanya, kalau diperlihatkan bahwasanya kenapa dia tidak hadir ke sekolah, pasti ada tugas tertentu yang mengharuskan dia untuk public speaking. Begitu. Tapi segala sesuatu itu masih bisa kita ubah. Makanya sampaikan apa yang menjadi kendala kalian sehingga nanti kami selaku guru BK juga dapat mengetahui dan kita bisa sama-sama selesaikan secara bersama-sama begitu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sumber rasa tidak percaya diri. Nah, rasa tidak percaya diri ditandai dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri individu yang menghambat dalam pencapaian tujuan hidup. Nah, ingat nih, kalau kita bicara masalah percaya diri, cari dulu sumbernya kenapa. Kenapa kita nggak pede itu kenapa? Cari sampai kalian ketemu. Kenapa kita bisa tidak percaya diri? Begitu, ya. Coba, ada beberapa kelemahan yang menjadi sumber rasa tidak percaya diri. Di antaranya ada kelainan fisik atau cacat, ekonominya kurang, status sosial, kurang cantik bagi yang perempuan, kurang cakep bagi yang laki-laki, status dalam pernikahan, sering mengalami kegagalan, kalah dalam persaingan mungkin, intelektual yang kurang, pendidikan yang rendah. Semua sumber ini, coba, ini adalah dasar di mana kita nggak tahu apa yang namanya kelebihan. Coba, mungkin tidak Allah itu tidak memberikan kelebihan kepada makhluknya. Semua yang diciptakan ini satu set kekurangan semua. Nggak mungkin kan? Jadi kalau ditanya apa kekuranganmu? Kekuranganku sebenarnya cuma satu. Apa? Nggak punya kelebihan. Ya kan nggak mungkin ya. Ya jadi udah semuanya itu. Kalau dibilang apa? Kekurangannya apa? Nggak punya kelebihan ya udah satu set ya. Itu nggak mungkin. Jadi manusia itu unik. Nggak ada satupun manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang tidak memberikan kebermanfaatan untuk dunia ini. Iyalah, kita sebagai khalifah di muka bumi ini pasti ada satu poin dalam diri kita yang pasti itu bisa kita munculkan.
Siapa yang mengatakan mau kita bengal, mau kita orang yang nggak mampu apapun, mau kita apa-apa, kita itu pasti punya kelebihan, nak. Camkan itu. Nah, tugas kita adalah sebenarnya apa loh kelebihan kita? Cari dan gali potensi kita. Apa sih kelebihan kita? Dan kalau kalian memang sudah mengetahui apa kelebihan kalian, tunjukkan itu kepada orang lain. Karena itu adalah bekal yang bisa kita miliki ya. Oke. Nah, sekarang cara mengembangkan kepercayaan diri. Udah ya, Pak Min? Berapa menit? Oke. Nah, cara mengembangkan kepercayaan diri. Oke. Yang pertama, cinta. Nah, individu itu perlu dicintai tanpa syarat. Jadi, bukan cinta dari lawan jenis aja ya, cinta itu banyak dari kalangan keluarga begitu. Nah kemudian nih ada satu poin yang Miss sharing sedikit begitu. Miss ada anak kandung Miss itu ada yang usianya 6 tahun. Jadi kebetulan memang di salah satu sekolah yang memang itu di tahfiz Quran ya, sehingga umur 6 tahun dia memang sudah menuntaskan 1 juz. Nah kemudian ada satu momen di mana pada waktu itu semua wali santri itu diundang dan dia itu harus mentasmi itu membacakan hafalan ya, jadi murojaah kembali itu di depan orang banyak. Terus sering sekali dia, bukan sering ya, pernah dia menyampaikan Umi waktu itu Kia waktu pas suruh latihan sama Umi yang ada di pondok ngerasa kayak pengen nangis loh. Terus pas pengen nangis itu akhirnya tidak jadi tampil ya karena masih latihan. Nah kemudian tapi herannya Kia itu waktu pas banyak orang, banyak yang kelas pagi, kelas siang, kelas sore semuanya dijadiin satu, terus Kia berani loh pakai mic gitu. Ya udah Kia baca aja yang hafalannya Kia. Nah terus saat pas momen tampil nggak taunya sangat lancar ya, tidak ada gugup, lancar, mampu memandang orang banyak. Dari situ kemudian Miss sampaikan, kenapa kok Kia bisa ini waktu pas orang-orangnya sedikit, kenapa malah justru ini ya, kenapa justru malah gemeter, begitu orangnya banyak kenapa ini, nggak tahu, otomatis aja dalam diri. Jadi kalian yang memang masih SMA, ini adalah salah satu bekal poin bahwasanya semua manusia itu hakikatnya semua itu pengen dicintai. Mau adik, mau anak, mau sanak saudara atau siapapun, itu dia suka dicintai. Jadi ketika seseorang itu memang sudah ada cinta dalam dirinya, melakukan apapun itu pasti akan dengan sangat mudah. Begitu. Itu poin penting ya. Jadi individu itu perlu dicintai tanpa syarat, apapun, nggak perlu tanpa syarat. Jadi kamu akan dicintai kalau itu ada syarat, tapi cintai seseorang itu tanpa syarat. Jadi aku cinta sama kamu, tidak harus lawan jenis ya. Umi sayang sama Kia, Umi sayang sama anak-anak Umi, itu karena ya memang karena Allah gitu. Karena memang tanpa syarat, bukan karena kamu pinter, kamu bla 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 bla. Jangan ada bla bla di belakang. Tapi aku sayang dan cinta sama kamu, titik. Tanpa syarat apapun. Nah, kemudian adanya rasa aman. Jadi menumbuhkan atau mengembangkan rasa percaya diri itu ada cinta, menumbuhkan rasa aman, kemudian ada model peran ya, ada contoh yang bisa kita teladani. Nah, aku berpengetahuan luas seperti yang tadi disampaikan bahwasanya kalau public speaking atau apapun itu bentuknya, yang penting kita kuasai dulu konsep apa yang akan kita jelaskan. Nanti kita pasti PD itu bakal tumbuh sendiri. Nah, kemudian hubungan, kesehatan, sumber daya, dukungan, dan reward. Nah, jadi hadiah ya, salah satu cara mengembangkan. Baik, dari situ ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ini ada cuplikan sedikit.
as strange as life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground stocked with the snow, lived a land where the coat of remarkable sheen, yet would glint in the sunlight all sparkling clean, such a source of great pride that it caused him to pray. Now in this world, lumps and downs. So nice to know there are jackalopes around. Baik, ada yang bisa ditangkap dari video ini? Iya, paham. Jadi kesimpulannya, kalau terkait percaya diri, itu bukan tentang fisik, itu juga bukan tentang prestasi, dan itu juga bukan tentang sifat khusus, tapi lebih kepada kenali potensi diri kalian. Kalau sebenarnya kalian udah tahu potensi apa yang kalian miliki, kalian bisa kembangkan itu. Dan dari situ kita bisa menemukan rasa percaya diri yang sesungguhnya itu apa. Faham? Oke. Baik, dari materi kita dari awal hingga akhir, siapa yang bisa merefleksikan atau menyampaikan apa yang bisa kalian ambil dari manfaat materi pada hari ini? Silakan. Mau ditunjuk atau mau menyampaikan sendiri? Raise your hand. Zaki. Oke. Kalau dari Zaki sendiri, apa yang bisa diambil, Nak? Cuplikan apa nih yang bisa diambil menurut Zaki dari materi tentang kepercayaan diri pada hari ini? Oke, baik sekali. Percaya pada potensi diri sendiri. Sigit. Apa? Apa yang bisa Sigit ambil dari materi layanan hari ini? Apa? Percaya diri. Ya. Apakah Sigit bisa lebih mengembangkan rasa percaya diri itu? Insya Allah bisa. Gimana caranya, Sigit? Harus berani. Oke. Cowok-cowok sudah, sekarang cewek. Hania. Iya. Hania yang manis. Apa yang bisa Hania ambil dari materi layanan hari ini? Oh. Bisa diulang? Kalau misalnya kita percaya diri, ternyata orang di sekitar kita juga ya enggak gimana-gimana banget. Oh, betul banget. Kalau seandainya kita percaya diri, orang yang di sekeliling ini ya nggak gimana-gimana banget, karena memang udah basicnya kita ya, Hania ya. Oke, baik sekali. Ya, ini Miss ada sebaran untuk kalian. Kalian nanti bisa isikan di sini. Ada nama kelas, kemudian ada jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Oke, silakan nanti bisa diisi terlebih dahulu. Nanti jika memang sudah diisi bisa... Rasakah bisa minta tolong bantuannya dibagikan? Bisa dikumpulkan kepada Miss kembali. Oke. Silakan itu diisi terlebih dahulu. Sembari Miss tutup ya, nanti bisa kita kumpulkan di segmen yang akan datang. Oke, baiklah. Kepada Deva Ahmad, minta tolong untuk di close. Sebentar. Oke, dari materi tadi benar-benar tidak ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalian sudah harus paham ya Nak ya, bahwa yang namanya percaya diri itu harus bisa menjadi best version of yourself. Jadi jadilah yang terbaik versi menurut kalian, begitu ya. Jadi pribadi sendiri dan kenali dan gali potensi yang ada dalam diri kalian untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu. Baik, silakan ditutup, Deva. Enggak. Cukup salam. Second our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Thank you. You're welcome.